Om Swastiastu, pemirsa Bali TV, pandemi COVID-19 ini masih belum juga beredar. Dan kita tidak tahu ujungnya akan di mana ini. Dan kita masih akan membahas ini di Bali Post Talk bersama saya Winata. Dan kali ini saya akan membahas tentang eksistensi perguruan tinggi di masa pandemi COVID. Dan narasumber kita hari ini adalah Prof. Nengah Dasya Astawa. Beliau adalah Ketua LLDikti Wilayah 8. Kita sapa langsung Prof. Dasya Astawa. Om Swastiastu, Prof. Swastiastu, sehat walafiat. Sehat ya, Prof ya. Kalau Prof ini selalu semangat. Top Markota, mantap. Top Markota. Prof, pandemi COVID ini sangat berpengaruh terhadap atau terdampak perguruan tinggi terdampak oleh pandemi COVID ini. Tapi bagaimana kondisinya? Kalau Prof mungkin karena kan membawahi sekian perguruan tinggi, kondisinya gimana Prof saat ini perguruan tinggi? Begini, pandemi COVID ini tidak terduga. Hadirnya tidak terduga dan tidak terbayangkan sehingga seluruh tatanan kehidupan kena, termasuk adalah perguruan tinggi. Itu artinya apa? Kalau sudah perguruan tinggi kena, berarti kita perlu melakukan sekarang reposisi. Strateginya reposisi. Reposisi apa? Menyesuaikan diri dengan kondisi yang harus kita lakukan agar tidak menjadi korban dari pandemi. Itu yang pertama. Karena dalam pengembangan perguruan tinggi ini adalah unsur pertama adalah kesehatan. Sehingga saya sering mengatakan seluruh perguruan tinggi sekarang harus berpikir tentang sehat dulu. Kalau udah sehat, baru kita gembira. Kalau sudah gembira, baru kita harmoni. Healthy, happy, and harmony. Nah, kalau itu dulu kuncinya, saya bilang itu. Sehingga oleh karena itu, apapun yang terjadi, ini adalah proses kontemplasi bagi kita untuk menyusun strategi ke depan. Karena perguruan tinggi tanpa strategi kan tidak ada apa-apanya. Jadi without strategy nothing kan begitu ya. Oleh karena itu saya ajak mereka anggap kontemplasi ini, membenahi. Nah, tentu dalam pembenahan itu kita harus jangan berpikir pesimistik. Perguruan tinggi mahasiswa tidak boleh berpikir pesimistik, harus berada di dua zona, realistik dan optimistik. Mengapa demikian? Karena mohon maaf, kalau kita sebagai garda terdepan yang terdidik ini pesimistik, bagaimana masyarakat yang biasa? Kita harus bahu-membahu dengan pemerintah. Ya, sesuai dengan peran dan fungsi kita harus bekerja keras untuk membantu pemerintah bagaimana menurunkan pandemi COVID ini, karena COVID ini memang selamanya kan ada. Seperti penyakit lain. Ya, selamanya kan ada. Selamanya kan ada. Pandemi COVID ini selamanya ada, maka ada usaha untuk melakukan namanya vaksin ini adalah persis seperti penyakit demam berdarah. Selalu ada. Tidak mungkin tidak ada. Cuma kita harus memperkuat diri kita sebelum ada vaksin. Kita jadikan prokes atau masker sebagai vaksin yang paling mujarab bagi kegiatan kampus. Itu baik, Prof. Tapi kalau kita menyimak kondisi perguruan tinggi kan tidak bisa dilepaskan juga dari sektor pengaruh COVID kepada ekonomi. Iya benar. Ekonominya masyarakat agak menurun, berarti kan daya beli menurun. Nah, bagaimana niat untuk kuliahnya? Nah, kampus-kampus ini kekurangan mahasiswa nggak atau kesulitan mendapatkan? Itu kan biasa seperti lingkaran setan. Seperti lingkaran setan. Kalau misal masyarakat ekonominya reducing seperti di sektor pariwisata, orang tuanya tidak punya uang, maka anaknya tertunda sekolah. Maka lingkaran setan ini kita harus potong dengan lingkaran kasih. Apa itu kasih? Kreatif. Seluruh perguruan tinggi harus kreatif. Seluruh perguruan tinggi harus adaptif. Adaptif harus. Ya, kondisi begini masa kita konser tradisional. Lalu yang kedua harus sensitif. Ketiga ini. Yang ketiga adalah inovatif. Yang ketiga jaga harmoni. Harus kita potong dengan kasih. Nah, gitu. Apalagi ditambah cinta. Jadi cinta kasih, cerdas, punya integritas, punya tahu norma, berjiwa transformatif dan arif. Nah, jadi kita putuskan dengan cinta kasih. Tapi apakah itu berarti kemudian ada kampus-kampus sebenarnya yang dalam kondisi begini kesulitan operasionalnya kan tidak dapat mahasiswa? Ada nggak Prof? Jujur saya akui, persoalan di kampus itu bukan hanya persoalan pandemi. Tidak pandemi pun ada kesulitan dana. Karena disebabkan oleh apa? Karena ada kesalahan mismanagement. Ada mismanagement juga. Ada karena kesalahan-kesalahan. Barangkali mereka tidak melakukan business plan atau perencanaan yang bagus. Coba Anda tanya. Memang pada saat normal kampus tidak ada masalah. Tetap ada masalah. Tetapi dengan ada COVID ini, kampus-kampus yang kecil, yang student body-nya di bawah 1000, memang agak berat. Karena kampus itu, mohon maaf, berbeda dengan kampus-kampus di luar negeri. Kampus kita di Indonesia, semua sumber pendanaannya dominan berarti student body. Dominan sumber uangnya dari SPP. Beda dengan kampus-kampus di luar negeri, ada dana, ada funding-fundingnya. Contohnya, mohon maaf saja saya sebut, sebuah perusahaan punya perguruan tinggi. Ya, ketika anunya kan tidak dominan penentuannya dari
dari apa namanya dari SPP saja, ada namanya CSR-nya dipakai, sehingga ada kolaborasi antara Center of Excellence-nya organisasi bisnis ini dengan lembaga ini. Jadi kita belum mengarah ke sana, kita masih dominan menggunakan adalah uang dari SPP, sehingga tidak ada pandemi pun COVID kampus ada yang bermasalah. Apalagi sekarang ada pandemi, ada pandemi penurunan mahasiswa, penurunan jumlah mahasiswa, penurunan cash flow. Kalau cash flow turun, likuiditas turun, maka kekuatan dan kemampuan perguruan tinggi juga pasti menurun. Tetapi tahukah intinya? Perguruan tinggi berkualitas dan ditentukan oleh doa. Doa itu apa, Prof? Doa yang sesungguhnya sama blessing dari Tuhan. Doa dalam arti kemampuan mengelola dana. D itu pertama dana. Kemampuan mengelola orang, sumber daya manusianya, baik tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan. Kemampuan mengelola aset. Atau aset atau infrastruktur. Jadi kalau ketiga itu tidak bagus manajemennya, dalam keadaan normal pun PTS itu pasti ya seliak-seliung. Apalagi dalam keadaan COVID ini. Jadi doa dalam arti mohon ring hidup bertaruh Tuhan yang Maha Esa dapat blessing. Doa dalam arti gunakanlah dana sebaik-baiknya. Gunakanlah orang sebaik-baiknya, gunakanlah alat atau infrastruktur yang sebaik-baiknya. Jadi profesionalitasnya sangat diuji. Iya betul. Oke, Prof, kalau kita bicara kemudian pada kualitas perguruan tinggi di masa pandemi COVID ini, karena kan sekarang pembelajaran level virtual dan segala macam, gimana kontrol terhadap kualitas itu? Tentu ada, namanya kita masuk ke rumah tangga baru, pasti ada perubahan gaya. Pakai sepatu baru aja jalan kita berbeda, benar nggak? Apalagi pakai model pendidikan baru ini seperti misalnya blended learning atau totally online, pasti ada perubahan. Ada perubahan, ada resistensi, ada yang kadang-kadang mengadopsi, itu pasti mengalami pergeseran, namanya pergeseran kualitas. Tapi saya tetap kontrol bagaimana supaya capaian pembelajaran tidak sampai mengalami penurunan, minimal prosesnya. Dari input, proses, output, outcome. Yang disebut CP itu kan output, sedangkan outcome-nya nanti kan dampaknya kepada masyarakat. Yang penting diproses ini, diproses benar, ibaratnya membuat makanan, yang penting prosesnya benar, memasak nasi, higienitasnya dijaga, kebersihannya dijaga, apinya dijaga biar tidak gosong. Yang penting prosesnya. Urusan terjadi di hilir, nanti terjadi sedikit penurunan kualitas akibat pandemi COVID ini, kita maklumi dulu, karena tidak berharap pada semua orang. Tapi yang penting by proses. Yang kita tidak sukai apabila PTS dengan pandemi COVID ini tanpa proses yang benar, tahu-tahu menamatkan. Itu yang saya pelototi terus. Tidak mungkin menghasilkan yang berkualitas. Ada prosesnya yang penting dulu. Prosesnya yang penting. Prosesnya dijaga, kemudian kalau kita mau tidak mau harus mengakui kalau ada penurunan kualitas ya itu resiko ya dari pandemi COVID. Makanya saya bilang pagi hari minum kopi, malam hari boleh minum susu. Kalau sudah menceburkan diri di perguruan tinggi harus mengutamakan mutu. Nah, kan begitu dong. Ya kan? Peribahasa itu ya. Oke, dan produktivitas tetap harus dijaga program masing-masing perguruan tinggi ya. Iya terus, saya kontrol terus. Dosennya, kemudian guru-guru Terus, besarnya. Tridharma tidak boleh kendor di masa pandemi COVID. Ya. Tetapi kita selaku pemerintah sudah mengarahkan bahwa seluruh penelitian berorientasi kepada COVID. Sehingga mahasiswa ini adalah learning by doing. Ada manfaatnya. Bagaimana sih strategi untuk menangani COVID? Kita arahkan mahasiswa itu semua membuat skripsi itu ke arah ke COVID. Nah, itu lebih bagus. Pengabdian juga begitu. Kita arahkan COVID. Dosen juga kita harapkan jangan lo hanya mengajar saja. Lo harus mendidik juga. Karena mengajar dengan mendidik berbeda. Ya? Selipkan kehidupan sekarang, ancaman-ancaman sekarang kepada mahasiswa. Jangan hanya monoton dan transfer ilmu saja. Ya kan? Yang kita penting adalah transfer ilmu, transfer teknologi, transfer informasi penting. Transfer informasi inilah, data inilah namanya mendidik. Ini loh keadaan seperti ini loh, ini keadaan seperti ini loh, harus waspada. Jadi kita harus ada take and give dan two-way communication. Tidak hanya mengajar gitu saja. Ya mendidiknya juga penting, kadang membangun karakter buildingnya di sana. Jadi dosen itu tidak mudah. Banyak dosen bisa mengajar tapi belum tentu bisa mendidik. Jadi mendidik dan mengajar adalah kolaborasi. That is one strategy to improve our quality, or student quality lah. Dan, itu yang kita lakukan. Pandemi COVID ini mengajarkan kita untuk jauh lebih perfect lah dalam konteks untuk menjalankan prosedur, tata cara, mekanisme tentang pendidikan berbasis regulasi. Dan seperti Prof lakukan yang produktif. Ini ada buku, Prof. Ya saya menyerahkan buku kepada grup Bali Pos ini. Saya bikin buku 5 dalam waktu 1,5 bulan. Jangan kamu lihat lemahnya, jangan kamu lihat jeleknya. Kalau Bapak Ibu menemukan jelek dan lemahnya, tulis buku itu.
Berarti saya memberikan kesempatan yang membaca ini tahu lemahnya, tulis buku tandingan. Jangan you ejek buku ini, nanti habis energimu mengejek buku ini, tapi you udah punya apa-apa. Tapi begitu melihat buku saya kelemahan, kekurangan, tulis buku sebagai perbandingan, sehingga nanti masyarakat bisa membaca lebih komplit, karena buku kekurangan buku saya Anda tonjolkan untuk di buku Anda untuk perbaiki. Prinsipnya, jangan pernah sering mengatakan orang salah. Kalau Anda menjelek-jelekan orang, maka investasi kejelekan yang menumpuk dalam diri Anda, investasi kebaikan akan berkurang. Lebih baik kita bicara yang baik-baik saja, maka investasi kebaikan bertambah, investasi kejelekan akan berkurang, bahkan zero kejelekannya. Itulah filosofi hidup yang melaksanakan karma berbasis dharma. Karma berbasis dharma. Ada 5 buku yang di dalam waktu 1,5 bulan. Luar biasa. Ini karena pandemi COVID juga. Karena pandemi COVID, jadi Maret sampai Maret sampai April selesai. Ya. Buku tentang apa saya, Prof? Kalau singkat-singkat Tentang ini buku-buku ini bisa Anda motivasi atau apa, Prof? ya ini semua buku ada motivasi, ada saya buka aja lah deh. Ya, silakan, Nah, nanti kalau ada yang teman-teman Bali Pos mau minta, saya kasih juga sekalian buku saya ini. Prof, Jangan khawatir lah, orang per orang kalau mau minta silahkan, jangan khawatir lah. Kita berbagi itu kan yang bagus. Ini adalah secercah sinar lentera di kegelapan bersama menghadapi COVID. Strategi menghadapi COVID bagaimana? Ini yang kedua adalah strategi marketing radikal tanpa radikalisme, pulihkan bisnis pasca COVID juga ini. Jadi bagaimana COVID seorang juga bisnis ya? ya? Juga. Ini juga berbisnis dengan 6M adalah cara simpel dan singkat untuk menjadi pembisnis di masa COVID juga. Ini adalah legacy COVID. Legacy pandemi COVID antara musibah dan berkah. Ini juga bagus kan? Lalu ini adalah 3K, kemampuan, kemauan, dan keberanian. Wujudkan mimpi besar pemimpin di era COVID ini. Nah, itu saya rasa harus masuk rekor muri nih, Prof. 1,5 dari 50. Saya tidak perlu penghargaan, yang penting saya bekerja. Baik. Ya, bekerja lebih bagus daripada menunggu penghargaan. Baik. Karena kepuasan ada dalam diri saya, bukan kepuasan datang dari orang lain. Baik. Closing statement, Prof. Silakan. Ya, terima kasih saudara sekalian. Pada teman-teman seluruh perguruan tinggi, saya Anda ajak bersama-sama. Kalau bersama kita bisa, kalau kita mau pasti bisa. If there is will, there is way. Di mana ada kemauan, di sana ada jalan. Maka kalau kita mempunyai kemauan untuk menurunkan pandemi COVID bersama pemerintah, pasti ada jalan. Tidak ada tanpa jalan. Memulai pasti mengakhiri. Memulai pasti ada. Tidak pernah memulai, tidak akan pernah ada. Itulah prinsip hidup saya di dalam menjalani kehidupan ini, sehingga mari kita bersama-sama untuk menurunkan pandemi COVID ini tanpa pernah menyalahkan orang lain. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Demikian tadi Bali Post Talk saya bersama Prof. Dasiastawa yang selalu bersemangat dan luar biasa, bagaimana beliau juga dengan intensitas, dengan kemampuannya, dengan konsistensinya untuk menjaga perguruan tinggi di wilayah 8 dan menunjukkan juga contoh bagaimana harus tetap produktif di masa COVID ini. Dan mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita dan perguruan tinggi tetap bertahan di masa pandemi COVID, dan kita semua bisa melalui pandemi COVID ini dengan baik. Demikian Bali Post Talk, saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Prabowo Santi. Om Santi Santi Santi.